Hai, selamat datang di channel Penikmat Catur dan kali ini kita akan membahas partai catur antara Bobby Fischer melawan Paul Benko. Mari masuk ke pertandingan. Let's go. Bobby Fischer sebagai putih di sini, Paul Benko sebagai hitam. Permainan dimulai dengan pion ke E4, dibalas dengan pion ke E6, modern defense dan Fischer melanjutkan dengan pion ke D4. Paul Benko gajah ke G7, kemudian kuda C3. Paul Benko lanjut pion D6, kemudian Fischer memainkan pion ke F4, kemudian Paul Benko kuda ke F6, dan kuda F3 dan rokade pendek. Kemudian Fischer melanjutkan pengembangan perwira gajah ke E3, dan Paul Benko mengembangkan gajah ke G4, memberikan pin ke kuda, agar berikutnya kuda ke C6 akan datang dengan tekanan ke petak D4. Kemudian pion H3 dimainkan mengancam gajah. Gajah ditukar dengan kuda. Kemudian menteri makan gajah. Dan kuda ke C6 mengancam pion D4 dan sambil mengembangkan perwira. Dan Fischer harus melindungi pion D4. Gajah ke E3. Kemudian E5 kembali menekan pion D4. Nah, di sini Fischer langsung melepaskan tekanan dengan menukar pion D ke pion E5. Kemudian pion D tukar pion E5 dari Paul Benko dan F5. Dan langkah ini bukan hanya membuka kembali diagonal gajah, tapi juga kemungkinan putih akan memainkan G4, G5 jika hitam membiarkan itu terjadi. Nah, di sini hitam memainkan pion G makan pion F5 dan menteri makan pion F5. Dan jelas sekali hitam kuda ke D4 mengancam menteri dan menteri ke F2, kemudian kuda ke E8. Dari sini hitam jelas sekali ingin memainkan langkah pion F5 di sini, dan ada kemungkinan berikutnya yaitu kuda ke D6 untuk melakukan manuver dengan kuda. Nah, sudah jelas melihat langkah ini, Fischer bereaksi agar langkah F5 tidak dimainkan hitam. Dia memainkan rokade pendek, mengamankan raja juga. Pion F5 sekarang tidak mungkin untuk dilakukan. Kemudian hitam melanjutkan kuda ke D6 sesuai rencana melakukan manuver. Kemudian Bobby Fischer memanfaatkan pin di G file ke gajah. Karena itu putih ada ancaman gajah ke H6. Karena Paul Benko melihat ini, dia keluar dari ancaman putih dengan memainkan raja ke H8. Dan di sini Fischer kembali mencoba menghentikan langkah pion F5, menteri ke G4. Sudah jelas di sini Fischer tidak ingin hitam memainkan F5 agar benteng tidak bisa aktif dan agar file F tidak terbuka juga. Dan kemudian hitam memainkan C6, mencegah kuda ke D5. Kemudian Fischer di sini memasang sebuah setup serangan dengan menteri ke H5, memasang sebuah penekanan ke petak H7. Ide berikutnya adalah gajah makan kuda, pion makan kuda dan E5. Nantinya Fischer akan mencoba membuka diagonal gajah mengarah ke petak H7. Dan di sini Benko harusnya melihat ini, tapi dia agaknya mungkin underestimate ya. Dan dia mainkan menteri E8. Idenya adalah dia mencoba untuk memainkan pion F5, memanfaatkan posisi menteri yang sejajar di sini. Nah, tapi ide ini bisa dihentikan dengan mudah sambil Fischer juga mengaplikasikan idenya yang tadi ya, yaitu gajah makan kuda D4, pion makan kuda D4 mengancam kuda. Dan kita tahu hitam akan memainkan F5, dan kita tahu juga jika putih di sini memainkan E5, maka ancaman ke H7 bisa dihentikan dengan F5, yang mana itu adalah ide hitam. Nah, oleh karena itu, karena Fischer ingin memberikan sebuah ancaman ke raja yang kuat dan menghentikan ide hitam pion F5, dia mainkan sebuah langkah yang brilian sekali. Boom, kuda ke F6.
idenya sudah jelas, menghentikan pion F5, dan ajaibnya benteng tidak tersentuh di sini. Karena jika gajah makan benteng, yang terjadi adalah E5, dan apa yang akan dilakukan putih untuk menghentikan serangan ke A7? Ya, jawabannya tidak ada. Tidak ada langkah yang bisa menghentikan skakmat di A7. Pertahanan hitam tidak kuat untuk itu. Nah, oleh karena itu di sini Talbenko mainkan langkah lain ya, tidak memakan benteng, dia mainkan raja ke G8. Dan Fischer E5 sesuai idenya sudah jelas mengancam skakmat di H7 dan H6. Fischer mainkan langkah tenang, kuda ke E2, dan dalam posisi yang seperti ini yang terlihat Fischer tidak mengancam apapun ya, Talbenko menyerah di sini. Loh, kenapa dia menyerah? Karena ajaibnya di sini hitam tidak memiliki langkah yang bagus gitu. Di sini apa sih ancamannya putih? Ancamannya putih itu adalah benteng makan kuda ya di D6, dan masih gajah makan benteng tidak bisa dimainkan karena menteri makan pion H6, kemudian ada ancaman skakmat di A7. Nah, di sini bahkan kuda pun tidak bisa bergerak juga di sini. Misal dia mencoba untuk bergerak, yang terjadi adalah menteri ke F5, kali ini mengancam skakmat di A7, dan ya tidak ada cara untuk menghentikan skakmat ya. Di sini sudah over, sudah selesai. Dan begitulah tadi partai catur dari Bobby Fischer melawan Talbenko. Dan sampai jumpa di partai berikutnya.